Ada dinamitnya, katanya bikin aki jos. Mbok kurang artinya iki dicas mbleduk ora. Oh. Karbonnya baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Di hadapan kita ada satu unit Supra X100. Dan mungkin ini masalahnya kalau pagi atau kalau kondisi dingin atau pada kondisi tertentu hidupnya sangat susah sekali. Dan bisa jadi ini diengkol sampai capek, bahkan engkolnya sampai putus bosku, gara-gara bolak-balik uripe angel mogok-mogok atau piye-piye. Nah ini karena engkolnya putus, jadi paksa pakai starter dan kita pacu dengan charging ya, karena baterainya sampai ngedrop sampai ndak kuat. Dan bisa jadi masalah motor ini sudah berusaha ditangani, mungkin ini dari Solo. Kalau menurut plat nomornya Solo sebelah mana mbuh aku kurang ngerti. Nah ini sampai ganti karburator, mungkin masalah itu susah hidup. Ini karbu asli ini dibawain apa enggak saya ndak tahu ya. Ada masalah apa saja kah di motor ini, kita akan langsung tangani dan kita lihat bersama-sama. Kalau versinya saya ini motor ada masalah di timingnya satu, yang kedua di kompresinya bermasalah, kemudian noken asnya juga troubling. Kemungkinan terbesar bos klepnya oblak bosku, jadi klepnya bocor sehingga kompresi nggak padat. Lah kok berebet mas, iku piye masalahnya? Motor berebet itu satu, kompresi bocor tidak menyebabkan berebet, tetapi motor susah hidup itu pasti. Lah untuk meripe blebek karena suplai udaranya yang terlalu banyak. Nah ini sudah terbukti dengan diganti pakai karbu baru, masalah tidak kelar juga, karena masalahnya bukan hanya di karburator semata, tapi komplek ya, ada di klepnya, ada di ruang bakarnya, pengapian kayak bagaimana. Nah kita akan melakukan proses analisis secara perlahan-lahan atau secara terinci agar teman-teman jadi lebih paham dan tidak mudah untuk mengeluarkan duit tanpa hasil. Kita lepas dulu di businya dulu ya teman-teman. Nah satu busi. Lah saya sarankan kalau menggunakan busi, upayakan gunakan busi standarnya ya bosku ya. Gunakan merek-merek yang sudah teruji dan terbukti. Jangan menggunakan busi-busi yang tidak jelas. Ini enggak ada mereknya. Lah kemudian kerenggangan gap busi ya. Ini motor boros banget. Lah kemudian gap businya ini teman-teman standar ukurnya berapa? Ini kita ukur pakai kuku saja. Kalau kuku saya ketebalannya paling berapa mili. Lah teman-teman bisa lihat di sini. Lah kemudian usahakan ujung elektroda ini jangan melampaui ujung titik elektroda bawahnya. Dalam arti ini kan melampaui, dalam arti gini. Nah usahakan ujung elektroda busi itu di sini bos, jangan terlalu ke sini. Ini terlalu ke sini, ini pasti apinya mau berat mabrit tidak jelas dan bikin motor susah hidup. Kita perhatikan apinya bareng-bareng ya. Aku mbok kesetrum wis tuwa, mbok setruk. Ayo. Oke. Cukup tang. Ini kalau kayak gini apinya mau prat-maprit, lalu kita cukup dengkulkan saja seperti ini contoh ya. Kita kasih contoh saja, dekatkan elektrodanya.
api akan mengalami kemiringan, dalam arti titik apinya itu tidak senter ke atas, dan itu beresiko dia akan gagal bakar. Nah, posisi paling sempurna itu saya otek-otek dulu ya teman-teman. Nah, posisi paling bagus adalah seperti ini. Nah, jadi titik apinya akan senter dengan elektrodanya. Kenapa? Nah, oke cukup. Oh sudah starter lo amu isan ngonyong kesetrum. Lah, ketika apinya lurus itu memungkinkan durasinya lebih tepat. Karena kalau menceng nanti ketika kena bahan bakar dia akan menyebar atau muter-muter, bikin motor jadi berbet. Nah, ini titiknya seperti ini ya teman-teman. Kita akan coba ini dulu, nyalakan kembali. Apakah akan lebih baik hanya gara-gara busi saja? Bisa jadi. Tapi ini apinya merah ya bosku, tidak biru ya, karena kualitas businya. Lalu kita pasang ceklok uripi. Ora kuat meneh hakine, diengkol raiso ora no engkole. Nanggo muter berapa menit ya entek. Yo. Burung diuripi. Oke, motor lebih normal, dalam arti walaupun belum sempurna, tapi sudah menunjukkan perbedaan yang sangat jelas. Nah, tapi masih mati-mati. Lah, ini masalahnya tinggal di karburator dan ruang bakar yang bocor atau kompresi yang tidak padat, tapi sudah tidak belubat-belubut. Jadi jelas ya teman-teman bahwa kompresi bocor tidak bikin berbetnya kayak tadi, tapi berbet itu rata-rata dari pengapian yang tidak sempurna. Bisa jadi businya, bisa jadi koilnya, bisa jadi lain-lain. Oke lah, ini motor nggak bisa langsam bosku, lepas gas mati, padahal ini harus diputer tinggi. Kalau diputer tinggi gasnya gede, motornya bandang, dikecilin mati, kompresinya bocor. Lah terus suara eklek kemplepeknya itu dari bos klepnya yang sudah longgar atau setelan klepnya yang terlalu kendor. Kemudian masalah perpaknya, ini perpaknya juga kayaknya perpak bikinan yang tidak lancar olinya, sehingga noken asnya mengalami telat oli. Daripada ngomong terus mending dibongkar wae, men jelas apa masalahnya. Cabutin, kita bredeli sih. Terus jambiro iki. Setengah 12 kek baru pada teko, wis tidak menerima pasien aku jam 12. Di bawah jam 12 tekannya setengah 12 sih orang ngaruh. Kudu dibatasi maning 0 waktunya. Di bawah jam 10. Ya tengah 12 kayak teko. Anjutnya nggak dapat tekan jam piro. Antriannya raga garap-garap. Businya diganti aja ya mas ya. Iki businya eleh uncal ke. Oke, kita cari tahu suara ngekleknya ya teman-teman. Oke, perhatikan di sini celah klepnya terlalu tinggi. Nah, untuk memastikan berapa ukurannya. Kemudian lahar noken AC oblak banget bosku. Iki noke terlalu lobok rumah noknya sehingga menimbulkan suara ngeklek. Celah standar pada motor ini itu 0,5 dan 0,8. Mau dibikin sama 0,5 pun enggak apa-apa. Nah, ini dengerin. Nah. Kan bunyi tek. Ini mau berapa berapa kali putaran mesin tek gitu. Klepnya kendor. Nah, ini pistonnya baru apa ya, Nul? Ini motor kayak baru turun mesin. Pistonnya wanyar ya. Sek. Oke, kita lihat piston ini kayaknya merek apa sih? Ini yang bikin seret bes yang ini nih. Tarik dulu pakai tang. Nyok.
Tapi ini kayaknya korterannya muni loh. Ini korterannya jelek. Jadinya muni bos. Ini kalau panas kalau dingin suara klep, kalau panas suara piston sama buringannya enggak presisi. Alah tenan toh. Idih. Korterannya ngene Yohan. Aduh, ya baret lagi lah. Ngetek. Nah, iki paret ini. Ya bosku ya. Ini pistonnya ngejim. Jadinya mbaret tuh, piston anyar malahan. Merek apa janen? Original, VIM, AM. Loh ini bekasnya kok digosrok apa ya Nul? Ini bukan perbuatan mesin ini ya teman-teman. Ini perbuatan manusia ini. Soalnya garisnya ke sini loh. Jadi kayaknya ini dipegang pakai amplas, diputer, seret gitu loh. Karena seret mungkin ya Nul. Alah, Jan. Cuk. Piye loh. Iya, ini dilus ini. Loh, kalau mesin baretnya ke sini. Ini manusia ke sini. Digluser ke sini, Masku. Nah, ini ya. Mahaim. Bisa jadi ini malah nggak quarter ya Nul. Ini bukan quarteran ini, cuma ngelus toh. Bisa jadi nggak di quarter, cuma dilus. Oke, bekas luka baret jeru iki loh. Ini luka dalam ini teman-teman. Kalian lihat ini kan bekas luka dalam ini, ya toh. Luka dalam masih utuh. Kemudian ini bekas luka dalam masih utuh. Nah itu. Nah tuh. Nah, bisa jadi ini cuma ganti piston terus di owning, dilus tok. Ya. Sederhananya gini. Ini motor mengalami trouble, luka. Bisa jadi kan dibelikan piston baru tapi tidak melalui proses quarter. Mungkin ini seret jadi diamplas muter, ya kan? Nah, ini akhirnya gini, digusrak gini. Ini sayang sekali. Kayaknya nggak quarter sih ini. Karena dimasukin seret jadi dielus biar lobo. Nah, kemudian bodi pistonnya, namanya bodi piston itu memang depan dan belakang itu lebih lebar belakang, Bos. Modelnya kayak kerucut gitu. Itu semua piston kayak gitu. Apalagi tipe motor NF100 dimana bodi pistonnya panjang, ya, bodi pistonnya panjang ini. Nah, ini solusinya biaya Mas. Kalau udah kayak gini, yo ini mending di quarter up. Belikan piston yang lebih besar dari ukuran ini, quarter ulang, ya, maksudnya di quarter, dihaluskan, lalu baru pasang. Kalau dengan metode ganti piston tok, itu nggak jadi solusi, ya, malah jadi suara berisik. Ini kalau panas ngacet seret, kayak gitu. Nah, untuk bagian sini nih ganti as lah aja. Nah, kemudian di sini kita akan pastikan dulu. Sit. Ambilin fuller. (010) lewat. Berarti gede banget ini lubang. 020 nggak masuk. Berarti di atas 010 untuk X. Pasti suaranya kenceng banget. Ini 010 lebih. Saya nggak punya ukuran di atas itu. Yang in 010 lebih. Ini 010 lebih. Di atas 010. Jelas ini kendor sekali. Apakah klepnya saja yang kendor atau bos klepnya juga? Yes, Pak.
Oke, ada masalah. Kemlarnya oke. Kemlar oke. No kenas. Nah, ini goyang. Ini ya bosku ya, perhatikan. Ini lahar noknya goyang dombret. Ini juga, ini bikin suara meledak ini. Terus kalau ini nggak didandani, nggak diganti laharnya, setelannya berubah-ubah terus, setelan klepnya kadang kencang kadang kendor karena ininya nggak stabil, goyang-goyang tuh. Kemudian ini lopok kurang. Goyang. Oklek. Yang ini enggak aman. Bos klep aman bosku, masilnya bocor. Perhatikan di sini basah oli. Nah, ini oli rembes dari seal yang ada di sini. Nah, ini seal ini bocor sehingga oli masuk ke ruang bakar. Nanti ganti sealnya aja karena bos klepnya aman. Ini goyang tapi masih toleransi. Nah, ini aman. Oke, untuk Supra AD ini piston saya ganti ya mas dengan yang baru karena kebutuhan quarter agar lebih presisi. Kalau maksa pakai ini ya nggak bisa quarter. Kalau di quarter nanti lopok kayak gitu. Jadi harus beli piston yang baru. Walaupun ini belum lama kelihatannya. Tapi ya apa boleh buat. Busi. Nah ini businya rusak ya bosku ya. Businya patah bos. Di sini. Ini ganti aja pakai yang Denso atau yang NGK. Lahar nok saya ganti ya pak ya, karena lahar nok nggak bisa diakali. Iya caranya lahar nggak goyang. Kalau nggak ganti saya nggak tahu caranya gimana. Kemudian untuk ini pak saya sekur ulang nanti seal klepnya aja pak, soalnya ini bocor, seal klepnya bocor ya. Nanti jadi lebih irit, lebih powerful, dan ini nanti saya bersihkan. Ini garapnya paling besok karena tukang bubutnya tutup untuk quarteringnya. Nah, kemudian ini nanti saya belah ya pak ya, saya belah, saya cek kampas koplingnya kayak gimana dan lain sebagainya. Untuk setang sekernya ini motor nggak bunyi, jadi setang nggak apa-apa. Ini belah mau ganti aslah aja, aslahnya ini kan patah itu ya teman-teman, bekasnya udah dilas tapi copot lagi kayak gitu. Oke, barangkali seperti itu dari saya. Terima kasih buat semuanya yang sudah pantau. Matur suwun, semoga bermanfaat buat para pemilik motor Supra. Sekali lagi kalau masuk bengkel itu usahakan maksimal lah, jangan kayak gini. Ini sama aja bohong pak, beli piston kok nggak di quarter. Nah ini quarter itu 40.000 pak kalau di sini. Harga pistonnya 100 ribuan, quarternya 40. Nah ini kok beli piston toh, sayang uang 40.000 malah orang dari 3W. Itu satu. Untuk lonceng gandane ini gantian, nggak original, paket ya. Ini loncengnya sudah KW pak, ini kelihatan dari bodinya. Saya hafal betul barang KW sama barang ori. Ini gantian paket non original. Nah tuh kalau kampas kopling masih original, kampas kopling belakang, tapi ganda setnya ini udah nggak ori. Mungkin agak selip di angkatan awalnya, itu agak ngelos sedikit, tapi kalau untuk lari atas enggak sih, cuma di awal aja ini biasanya. Untuk lahar tengah tidak goyang, aman, nggak apa-apa. Untuk lonceng normal, karet kopling nggak ada masalah. Ya sudah, sekian dulu dari saya, terima kasih dan selamat siang. Sampai ketemu lagi di video lanjutannya ini. Kalau sudah ditangani nanti kita update kembali. Thank you, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.